Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 7, subtema 4. Kali ini kita ke pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, kamu persiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Dimulai dari halaman 193. Pembelajaran yang keempat, materi yang akan kita pelajari yang pertama membaca teks informasi, yang kedua menceritakan kembali isi teks, yang ketiga bermain peran tentang menghargai perbedaan pilihan alat transportasi, yang keempat mencermati peraturan kolam renang, yang kelima menjelaskan salah satu cara menjaga keselamatan orang lain dalam kegiatan air. Ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks. Togar pergi ke perpustakaan sekolah. Ia mendapatkan surat dari Irman, sahabat penanya yang ada di Cirebon. Sahabatnya itu mengiriminya surat yang dialamatkan ke sekolah. Togar tak sabar untuk membacanya. Ia sangat penasaran dengan isi surat sahabatnya ini. Biasanya Irman bercerita banyak di dalam suratnya. Lanjut halaman 194 membacanya. Membaca surat dari Irman untuk Togar. Cirebon, 9 Agustus 2018. Temanku Togar, bagaimana kabarmu? Aku harap kamu baik-baik saja. Di sini kabarku sehat. Bagaimana sekolahmu? Semoga semuanya lancar. Togar, kenapa kau tidak main ke rumahku? Nanti kau dapat naik kereta api. Naik kereta api lebih cepat daripada naik bus. Jika naik kereta api tidak mungkin akan terkena macet lalu lintas jalan raya. Aku tahu kamu senang dengan kereta api. Aku kirim foto-foto kereta api untukmu. Semoga kamu senang. Ada kereta api uap, kereta api bermesin diesel, dan kereta api listrik super cepat. Setelah penemuan mesin uap oleh James Watt, maka dibuatlah kereta api uap. Selanjutnya, Rudolf Diesel menemukan mesin diesel sehingga kereta api bermesin diesel dibuat tahun 1892. Kereta api listrik muncul setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday. Sekarang Indonesia sudah menggunakan kereta api listrik, namun kita masih kalah jauh dengan Jepang. Jepang alat transportasinya sudah sangat canggih. Jepang menggunakan kereta api listrik super cepat dikenal dengan Shinkansen. Bagaimana Togar? Apakah kau senang dengan ceritaku? Kalau masih penasaran, kapan-kapan aku akan mengirim surat untukmu lagi. Oh ya, ceritakan juga pengalamanmu naik transportasi yang lain. Mungkin di daerahku tidak ada, sedangkan di daerahmu ada. Oke Togar, ini dulu ya suratku untukmu. Salam kangen Irman. Nah, itu di situ ada gambarnya juga sebuah kereta api melintas di atas rel. Halaman 195, ayah menambah wawasan kereta api. Tahukah kamu siapakah yang mengemudikan kereta api? Kereta api dikemudikan oleh masinis. Di dalam perjalanan biasanya ada yang mengecek tiket karcis. Orang yang mengecek karcis ini dinamakan kondektur. Semua penumpang harus memiliki karcis. Kalau tidak punya karcis, penumpang akan diturunkan di stasiun pemberhentian terdekat. Bahkan akan dikenai denda. Karcis dapat dibeli di loket yang tersedia. Karcis sebagai pengganti biaya transportasi kereta. Nah, disitu ada contoh kereta api listrik, terus super cepat, Shinkansen, ya, kereta api dengan mesin diesel, dan kereta api uap. Halaman 196, ayah berlatih membuat pertanyaan. Nah, disitu ada jawabannya kota Cirebon. Pertanyaannya misalnya contohnya dari mana sahabat pena Irman berasal, ya. Nah, jawabannya itu kota Cirebon. Nah, kamu buat pertanyaan sampai 10. Untuk ayah mencoba menceritakan kembali isi teks itu nggak usah dikerjakan ya. Dilanjut halaman 197, ayo mengamati keragaman kendaraan yang disukai. Titus suka bersepeda kemana saja. Baginya bersepeda merupakan olahraga yang sehat dan menyenangkan. Rasti suka naik bus kota. Setiap hari dia berdiri di halte saat hendak pergi ke sekolah. Baginya bus merupakan alat transportasi yang menyenangkan sekaligus mengurangi macet.
Togar senang naik kereta api. Setiap liburan, dia diajak orang tuanya naik kereta api keluar kota. Di dalam kereta, suasana nyaman dan perjalanan terasa cepat. Nah, sekarang coba kamu bertanya kepada teman-temanmu tentang kendaraan yang mereka sukai, sekaligus alasannya 5 orang ya. Di situ, kerjakan. Lalu ayo mengamati, menyikapi keragaman kendaraan yang disukai. Kalian hendak pergi bersama-sama ke suatu tempat, namun kalian berbeda pendapat tentang kendaraan yang hendak dipakai ke tempat itu. Apakah yang kalian lakukan untuk menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Ditulis di situ ya. Lalu lanjut ke halaman 198. Ayo mengamati hal yang perlu diperhatikan di kolam renang. Togar dan teman-temannya sepakat untuk pergi ke kolam renang dengan menaiki bus kota. Sampai di sana mereka saling mengingatkan untuk menaati peraturan. Di dalam melakukan aktivitas renang di kolam renang ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, antara lain yang pertama dilarang meludah dalam kolam, yang kedua menjaga kebersihan badan, yang ketiga membilas badan setelah berenang, yang keempat memakai sabun antiseptik, yang kelima mengeringkan badan dengan handuk, yang keenam tidak membuang sampah di kolam renang, yang ketujuh tidak membawa makanan ke dalam kolam, yang kedelapan tidak berlari di pinggir kolam, yang kesembilan tidak membawa senjata tajam dalam kolam, lalu yang kesepuluh tidak membawa barang-barang berharga dan perhiasan yang mencolok. Ayo lakukan mengidentifikasi pertanyaan ya. Di situ simak pertanyaannya, kemudian beri tanda centang jika kegiatan tersebut benar, beri tanda silang jika kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan. Dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Untuk kegiatan bersama orang tua, menceritakan alat transportasi yang pernah mereka naiki, nah itu bisa tanya jawab saja ya. Oke, jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.